Jumpa lagi Pak Presiden, masih seputar program kesehatan yang perlu Bapak prioritaskan. Ini adalah yang kelima dari total 7 Pak Presiden, dan kali ini kita akan membicarakan apa saja yang bisa meracuni tubuh kita dan bagaimana cara kita mencegahnya supaya kita tidak terdampak buruk akibat racun-racun tersebut. Pak Presiden, ini adalah 3 hal yang paling banyak meracuni bangsa kita. Rokok, alkohol, dan obat-obat terlarang. Saya yakin Bapak sangat menentang 3 hal ini. Karena itu saya menitipkan harapan Pak, dalam pemerintahan Bapak bisa mengontrol 3 hal ini, bahkan jikalau mungkin menghapusnya dari peredaran di negara kita. Pak Presiden, 3 jurnal yang saya kutip ini membicarakan sugar, salt, and fat. Membicarakan gula, garam, dan minyak. 3 hal ini merupakan hal yang umum kita konsumsi sehari-hari. Tetapi Pak, ternyata ketika kita mengkonsumsi ini, apalagi kalau jumlahnya berlebihan, itu akan merusakkan kesehatan kita. Berpotensi menyebabkan gangguan metabolisme, menyebabkan kita mengalami insulin resisten, menyebabkan kadar gula darah kita naik, menyebabkan kolesterol kita jadi naik, menyebabkan kita mengalami hipertensi. Yang semuanya itu akan berdampak pada kerusakan pembuluh darah. Dan kalau pembuluh darah kita mengalami kerusakan, ujung akhirnya organ tubuh kita mengalami kerusakan, Pak. Kita berpotensi mengalami serangan jantung, kita berisiko mengalami stroke, bahkan kita bisa mengalami kanker. 3 hal ini merupakan konsumsi sehari-hari. Dan ini banyak ditemukan dalam ultra processing food. Makanan yang telah diproses secara berlebihan. Makanan kaleng, makanan-makanan instan. Dan itu merupakan sesuatu yang digemari oleh masyarakat kita. Saya khawatir Bapak pun mungkin menggemarinya. Tapi saya berharap setelah kita membicarakan ini, Bapak pun secara pribadi mengkontrol konsumsi gula Bapak. Bapak mengkontrol asupan garam yang Bapak konsumsi. Bapak mengkontrol makanan yang berlebihan dalam minyak. Kalau Bapak melakukannya, metabolisme tubuh Bapak pasti akan membaik. Dan bila pernah terjadi gangguan-gangguan metabolisme sebelumnya, ketika Bapak mengurangi semuanya ini, kondisi Bapak pun akan mengalami perbaikan. Apalagi kalau Bapak telah mengubah pola makan Bapak menjadi plant-based diet. Mengkonsumsi makanan yang di dalamnya ada sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Pak Presiden, ini merupakan bagian dari pola makan kita, yang kalau tidak kita sadari, ini bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Saya berharap Bapak mengalami kualitas kesehatan yang baik, karena itu Bapak perlu menyadari 3 hal ini, sugar, salt, and fat, bisa menjadi racun dalam tubuh kita. Karena itu Bapak harus menghindarinya. Sedapat-dapatnya ini dikurangi, dan bila mungkin Bapak tidak sama sekali mengkonsumsi hal-hal seperti ini. Supaya Bapak memiliki kualitas kesehatan yang baik, sehingga Bapak bisa menjalankan pemerintahan Bapak dengan baik sampai tahun 2029 mendatang, Pak. Pak Presiden, jurnal ini membicarakan polusi udara, yang ternyata itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita, yang menyebabkan kita berpotensi mengalami masalah jantung, masalah otak, bahkan kanker. Selalu 3 masalah ini, Pak. Jantung, otak, dan kanker. Dan rupanya polusi udara ini merupakan sesuatu yang terjadi sehari-hari, Pak. Masyarakat perkotaan terutama setiap hari menghirup udara yang berpolusi. Polusi udara kita yang berbahaya adalah yang dikenal dengan PM2.5. Particulate matter 2.5. Artinya adalah partikel-partikel polusi yang besarnya 2,5 mikron. Itu kalau masuk dalam tubuh kita, Pak, itu akan merusak metabolisme. Ujung akhirnya sama, selalu kerusakan pada pembuluh darah. Dan pada akhirnya berpotensi menyebabkan kita mengalami serangan jantung, mengalami stroke, gangguan kognitif, demensia, bahkan kemudian orang tertentu bisa mengalami kanker. Itu sebabnya saya mengusulkan Bapak kalau melakukan aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, Pak. Meskipun ini bukan zaman COVID lagi, tapi masker itu sangat diperlukan. Apalagi kalau kita berada di perkotaan dengan polusi yang sangat tinggi. Sekaligus pada kesempatan ini saya menitipkan harapan
supaya dalam pemerintahan Bapak bisa mengendalikan polusi udara, Pak, yang bersumber dari industri, dari asap kendaraan bermotor, dari orang yang membakar sampah dengan sembarangan. Kalau ini semuanya dilakukan, Pak, racun-racun ini dihindarkan masuk dalam tubuh kita. 3 hal yang pertama, saya yakin Bapak tidak bersentuhan dengan itu. Rokok, alkohol, narkotika. 3 hal yang berikutnya, yaitu garam, gula, maupun minyak. Kalau Bapak bisa reduksi, ditambah kemudian Bapak mengkontrol polusi udara yang Bapak hirup, kualitas kesehatan Bapak pasti akan semakin baik. Itu adalah harapan saya, Pak, sebagai rakyat. Supaya Bapak memiliki kesehatan baik, sehingga Bapak bisa menjalankan pemerintahan Bapak dengan baik sampai tahun 2029 mendatang. Ingat, Pak, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.